2023. Sah sudah kita masuk ke tahun 2023. Dan awal tahun keuangan kok makin tipis ya. Apa karena liburan atau memang masih awal tahun? Jadi pemasukan belum banyak. Jadi keuangan belum gendut nih. Dan sepertinya di awal tahun 2023 mood juga berantakan deh. Cuaca panas, tapi tiba-tiba ada aja masalahnya. Banjir, gempa, lalu tiba-tiba hujan yang gak jelas. Dan belum lagi nih, banyak demo-demo di awal tahun. 14 Januari ada demo buruh. Padahal masih awal tahun. Dan masih banyak lagi nih hal-hal yang membuat bingung, galau, dan cemas. Makin banyak ya yang buat ribet di awal tahun 2023 ini. Dan sebentar lagi masuk ke tahun kelinci air. Widih, kira-kira di tahun kelinci air ini akan seperti apa ya? Akankah demo semakin banyak? Dan akankah keuangan semakin seret karena resesi? Gimana nih kondisinya tahun 2023? Akan bergairah atau makin melempem nih? Dan mana tahun 2024 nanti Indonesia akan mengadakan pemilu nih. Indonesia juga bersio ayam nih. Jadi tahun 2023 adalah tahun kelinci, ciong juga nih. Wah, tahun 2023 Indonesia harus bersrategi juga nih. Dan gimana nih dengan kondisi keuangan dan gairah bisnis serta pekerjaan? Pusing deh. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Gimana nih awal tahun 2023, bulan Januari, kondisi pekerjaan kalian masih oke nggak? Banyak order masuk atau enggak nih? Dan keuangan berpeluang baik atau kurang baik? Resolusi tahun lalu apa aja nih yang belum tercapai? Dan lebih bagus nggak ya kondisi mood kalian di tahun 2023 ini serta money kalian di tahun 2023 ini? Di awal tahun 2023, mood and money sangat penting nih perannya. Dan rencana kalian apa nih di awal tahun 2023 ini? Silahkan ya share di kolom komentar bawah ini. Dan episode kali ini Jenny Feng Shui akan membahas money and mood in the year of 2023. Oke deh teman-teman, di awal tahun kelihatannya kita semua harus kerja keras nih, karena kabarnya akan terjadi resesi. Tapi ingat, masih lihat nggak YouTube saya sebelumnya? Resolusi versus resesi. Jadi kesimpulannya di tahun resesi 2023, gimana ya resolusinya? Sebenarnya resesi belum tentu ada sih, tapi yang pasti resolusi di tahun 2023 harus bisa mengendalikan keuangan, berhemat. Jangan ikut-ikutan tren, karena energi logam seperti contohnya belanja online sudah mulai over energy juga nih. Hati-hati ya, jangan sampai bermasalah dengan aktivitas e-commerce. Dan atur keuangan di tahun 2023 supaya bisa bertahan sampai akhir tahun. Ubah gaya hidup kamu ya. Dan ingat, kalau mau buat rencana kerja, sebaiknya jangka panjang deh. Jangan jangka pendek atau jangka menengah. Minimal 5 tahun. Jangan sampai setahun doang deh, bahaya. Jadi kesimpulannya nih, tahun 2023 akankah kita mengalami resesi? Sebenarnya tahun 2023 itu yang dibilang akan terjadi resesi belum tentu juga nih buat Indonesia. Karena Indonesia sih sebenarnya masih aman. Karena Indonesia cukup tenang dan rileks menghadapi adanya resesi. Nggak terlalu pusing, nggak terlalu ribet-ribet gitu loh. Jadi kehidupan tetap bisa berjalan. Tapi masalahnya Indonesia yang terlahir 17 Agustus 1945 ini, masih ingat nggak bagaimana keberuntungan negara Indonesia di episode Ramalan Perekonomian tahun 2023. Negara Indonesia yang terlahir 17 Agustus
1945 jam 10 pagi. Unsurnya adalah tanah lapangan kuat. Tahun 2023 Indonesia berusia 78 nih. Sebenarnya sedang bekerja unsur air. Tapi air di tahun 2023 juga sedang over energy. Ditambah unsur Indonesia bekerja unsur air, artinya Indonesia sangat-sangat over energy air nih. Jadi artinya kita harus waspada nih terhadap air buat negara Indonesia. Dan memang dari tanggal lahirnya, negara Indonesia berpeluang masalah dengan sio macan serta sio kelinci. Tapi kelihatannya kelinci lebih memberatkan daripada tahun macan nih. Dan kebetulan tahun 2023 adalah tahun kelinci nih. Jadi selain air over energy, negara Indonesia juga berpeluang masalah dengan kelinci. Intinya kita semua harus waspada dan hati-hati nih. Bener juga nih, Indonesia dari tanggal lahirnya berpeluang masalah dengan sio macan dan sio kelinci. Tahun lalu tahun macan, tahun ini tahun kelinci. Jadi negara Indonesia harus berhati-hati juga nih. Dan emang sih tahun 2023 Indonesia berpeluang agak sedikit berat. Karena memang pada dasarnya tahun 2023 ini Indonesia tidak mudah berkomunikasi. Mana mau pemilu lagi. Lihat aja tuh, awal tahun udah ada demo. Dan peredaran uang alias air, ingat nggak bahwa air terjadi over energy? Jadi peredaran uang berpeluang masalah juga nih. Karena uang yang mengalir bersifat seperti air. Dan lagi over energy nih. Bukan berarti banjir uang, tapi yang ada keuangan harus berstrategi juga. Jangan sampai masalah uang nih alias kurang uang. Apalagi mood si kelinci benar-benar sensitif banget. Hati-hati ya, jangan sampai mood mempengaruhi money. Dan ingat, tahun 2023 adalah tahun yang menyimpan misteri nih. Tahun yang terlihat lemah, tapi menyimpan hal yang tak terduga. Bisa mengubah segalanya nih, cukup kuat. Dan Indonesia lagi ciong lagi. Ingat ya, waspada, jangan terbawa gosip-gosip yang gak benar. Lalu juga sekilas terlihat tampak dinamis, namun penuh dengan gejolak serta ada konflik over energy nih. Jadi sebaiknya tahun ini jangan macam-macam dulu deh. Pengeluaran yang gak penting di-cut aja deh. Dan ingat nih, peredaran uang lagi masalah. Semoga gak sampai seret ya keuangannya ya. Dan ingat juga bahwa tahun kelinci air berpeluang unfinished dan tertipu. Jadi jangan sampai kehilangan uang nih. Nanti kalian bisa nangis lagi. Ataupun juga jangan sampai kebelit uang. Kebelit utang. Utang dan uang itu hampir mirip. Jadi sebaiknya buat kalian jangan mudah tergiur oleh investasi. Karena tahun kelinci berpeluang tertipu. Dan jangan sampai kehilangan uang. Kalau mau investasi, pikir-pikir panjang dulu ya. Dalam pekerjaan banyak juga sih keinginannya. Dan banyak juga ambisinya, tapi sebaiknya ditahan dulu. Bergerak satu persatu. Dan jangan terlalu ambisi. Sebaiknya yang udah pasti-pasti aja deh. Tips keuangan tahun 2023. Peredaran uang, hati-hati masalah. Jangan sampai kurang uang. Atur keuangan dan kurangi lifestyle. Turunkan standar gaya hidup kalian. Bunga perbankan lagi naik turun nih, karena bank juga elemen air. Jadi hati-hati ya, jangan sampai utang tidak kebayar. Dan investasi sebaiknya jangan dulu deh. Lakukan persiapan investasi 2-3 tahun ke depan, alias investasi untuk tahun yang akan datang aja atau jangka panjang. Dan untuk yang mau mulai usaha baru, hati-hati ya. Soal keuangan lagi berat, jangan sampai masalah keuangan. Dan juga jangan melakukan langkah besar seperti membangun rumah, menikah, atau perluasan usaha. Sementara ini persiapan aja dulu deh. Dan kalau sudah benar-benar kepengen banget, sebaiknya analisa yang matang ya. Atau dipending aja dulu deh. Terus gimana ya dengan mood di tahun 2023 ini? Emang sih tahun 2023 ini adalah tahun kelinci air. Kelinci itu sifatnya sensitif loh. Hewan kelinci memang jinak, tapi sangat suka dielus-elus nih. Jadi artinya tahun ini harus sabar-sabar ya. Jangan pakai emosi. Dan juga kelinci sangat sensitif, moody, dan sangat mudah terbawa perasaan. Sedikit tidak mudah ditebak. Jadi benar-benar nih, tahun 2023 sangat moody
dan bisa mempengaruhi money. Hati-hati, jangan sampai money mempengaruhi mood atau mood mempengaruhi money, dan sebaliknya, money and mood should be balanced. Oke? Terus tips menjaga kestabilan tahun 2023 gimana ya? Caranya adalah yang pertama, jangan cepet baper, oversensitif, dan sebaiknya semua pakai logika dan berpikir tenang. Lalu jangan cepat memutuskan berdasarkan perasaan dan pakai feeling. Paling anti tuh di tahun 2003 keputusan pakai feeling. Dan jangan terbawa arus suasana hati atau lingkaran pertemanan. Nanti bisa masalah alias nggak stabil. Berpikir panjang, dan kalau mau bicara serta bertindak dan beraktivitas atau memutuskan harus tenang, berpikir panjang dan tenang. Kira-kira sio apa aja ya yang baper di tahun 2023 ini? Sio terbaper jatuh kepada kelinci, babi, ular, dan ayam. Lalu sio pembuat atau terkena baper 50-50 nih adalah sio naga, sio macan, sio monyet, dan sio tikus. Dan sio yang netral tapi tetap bisa kena baper nih adalah sio kambing, sio kerbau, sio kuda, dan sio anjing. Sio apa lagi nih yang harus mengencangkan ikat pinggang supaya money-nya safe nih? Adalah sio yang paling beresiko terkena masalah keuangan adalah sio monyet, sio ayam, sio ular, sio macan, dan sio kelinci. Sio yang lumayan beresiko keuangan adalah sio naga, sio anjing, sio kerbau, sio kuda, sio babi, dan sio tikus. Sio yang sedikit resiko keuangannya adalah sio kambing. Jadi kira-kira sio kamu apa nih? Apa ya yang bakal terjadi di tahun 2023 ini? Oke deh teman-teman, demikianlah gambaran mood and money in the year of 2023. Jangan lupa ya untuk ikuti terus Jenny Feng Shui, Friends for Life.